Perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Dari pembelajaran hari ini, tujuannya siswa bisa memahami tentang perkembangbiakan tumbuhan secara generatif dengan tepat, juga bisa mengatur tumbuhan di sekitar yang berkembang biak secara generatif dengan tepat. Guna melestarikan jenisnya agar tidak punah, tumbuhan berkembang biak menghasilkan keturunan. Pada dasarnya, tumbuhan berkembang biak secara generatif. Maaf ya, bahasanya memang seperti ini, atau kawin dan vegetatif tak kawin. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan adalah terjadinya tumbuhan baru yang didahului dengan penyerbukan. Penyerbukan merupakan peristiwa jatuhnya serbuk sari yang mengandung sel kelamin jantan ke kepala putik yang mengandung sel kelamin betina. Jadi penyerbukan itu jatuhnya serbuk sari itu sel kelamin jantan ke kepala putik sel kelamin betina. Alat-alat perkembangbiakan generatif tumbuhan ada pada bunga. Jadi perkembangbiakan tumbuhan itu ada pada bunga. Bentuk dan susunan bunga setiap jenis tumbuhan itu berbeda-beda. Alat perkembangbiakan tumbuhan adalah benang sari dan putik. Benang sari sebagai sel kelamin jantan, putik sebagai sel kelamin betina. Benang sari terdiri atas tangkai sari, kepala sari. Pada kepala sari yang cukup tua terdapat kotak sari yang berisi serbuk sari. Sedangkan dalam setiap serbuk sari ada sel kelamin jantan atau disebut spermatozoid. Sedangkan putik terdiri dari kepala putik, tangkai putik, bakal buah. Di dalam bakal buah terdapat satu atau lebih bakal biji. Di dalam setiap bakal biji terdapat kantung lembaga yang mengandung beberapa inti. Salah satu inti itu adalah sel kelamin betina atau sel telur, disebut ovum. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan itu diawali dengan penyerbukan. Apa itu penyerbukan? Penyerbukan itu meletakkan atau jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Setelah terjadi penyerbukan pada serbuk sari, tumbuh buluh serbuk sari yang menuju ruang bakal biji. Kemudian sel kelamin jantan atau spermatozoid masuk ke ruang bakal biji melalui buluh serbuk sari. Di dalam ruang bakal biji terdapat pembuahan, yaitu peleburan sel kelamin atau spermatozoid dengan sel kelamin betina atau sel telur. Jadi sel kelamin di sini jantan namanya spermatozoid, kalau kelamin betina, sel kelamin betina namanya sel telur. Hasil dari pembuahan itu namanya zigot. Kalau manusia namanya hasil pembuahannya bayi. Dalam tumbuhan hasil pembuahan namanya zigot. Zigot berkembang menjadi lembaga, bakal biji berkembang menjadi buah biji, dan bakal buah berkembang menjadi daging buah. Lembaga yang berada di dalam biji adalah calon tumbuhan baru. Tumbuhan akan tumbuh jika biji ditanam atau berada pada lingkungan yang cocok. Jadi buah itu adalah hasil dari pembuahan yang awalnya dari penyerbukan. Selanjutnya, perkembangbiakan generatif pada tumbuhan didahului dengan peristiwa penyerbukan berdasarkan asal serbuk sari. Jadi diawali dengan penyerbukan kalau perkembangbiakan generatif. Penyerbukan dibedakan menjadi 4. Yang pertama, penyerbukan sendiri, yaitu serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga itu sendiri. Jadi kalau penyerbukan sendiri itu dalam satu tumbuhan, serbuk sarinya jatuh dalam tumbuhan itu sendiri. Penyerbukan tetangga, yaitu serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga lain masih dalam satu pohon.
Kalau yang ini satu bunga itu ada kepala putik, ada serbuk sari. Nah, jadi kalau yang sendiri serbuk sarinya jatuh ke kepala putik dalam bunga itu juga, dalam satu tumbuhan juga. Tapi kalau penyerbukan tetangga dalam satu tumbuhan tapi beda bunga. Penyerbukan silang yaitu serbuk sari jatuh ke kepala bunga putik lain yang berbeda pohon tapi masih satu jenis. Misalnya satu pohon mangga dengan pohon mangga yang lain, tapi jatuhnya dari bunga yang satu pohon ke pohon lain, masih satu jenis tumbuhan. Sedangkan penyerbukan baster itu serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga lain berbeda, tidak sejenis tapi masih satu famili. Contohnya cabai rawit dengan cabai merah bersebelahan, penyerbukannya cabai merah dengan cabai rawit. Atau mungkin misalnya mangga, satu mangga Indramayu, satu mangga sini misalnya lokal. Nah, penyerbukannya bastar namanya, karena walaupun beda tumbuhan tapi masih satu jenis. Selanjutnya yang terakhir, ciri-ciri perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Ciri-cirinya yang pertama, menghasilkan individu baru, adanya calon tumbuhan baru. Yang kedua, adanya peleburan sel kelamin atau serbuk sari dan putik, peleburan dari hasil penyerbukan. Yang ketiga, tumbuhan memiliki bunga. Jadi kalau tumbuhan jenis generatif itu punya bunga karena perkembangbiakannya dengan bunga. Selanjutnya, calon individu baru nanti berupa biji. Biji itu nanti bisa ditanam, akan menghasilkan tumbuhan baru. Itulah yang namanya perkembangbiakan.